Oke, halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Nah, sorry ya untuk hari ini saya uploadnya agak malam karena tadi ada kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan. Nah, sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on, ingat video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi jangan lupa untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke risiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG. Nah, IHSG hari ini terkoreksi cukup dalam ya, sempat terkoreksi 1% lebih, kemudian ditutup di level 6861 ya. So far indeks menurut saya masih oke, di mana foreign flow per hari ini juga masih kencang dan penurunan IHSG hari ini sebenarnya sudah kita antisipasi kemarin ya, dimana kemarin saya bilang candlenya jelek, dia ada resisten, jadi ada potensi untuk koreksi. Nah, so far IHSG masih ketahan di atas support, yaitu di atas 6.800 itu support minornya. Nah, kalau jebol itu maka ada potensi IHSG kembali ke 6720-an ya. So far kalau masih di atas itu indeks masih berpeluang untuk naik teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang saya bahas adalah BBRI. Nah, BBRI menurut saya masih menarik ya, masih menarik. Dia konsolidasi di area resisten, kemudian konsolidasinya juga dengan volume yang oke ya, yang nggak terlalu signifikan. Jadi ini menurut saya masih dalam tahap akumulasi, dan big caps yang hari ini ada net foreign buy-nya itu BBRI. Oke, so far BBRI juga masih oke. Kemudian target kenaikan saya masih sama ya, 5.000, kemudian 5.200. Nah, pertama kali kita belikan di sini ya, pas dia break falling wedge, kemudian saya averaging up di sini juga, di sekitaran sini saya averaging up, dan saat ini masih saya hold karena target saya juga masih jauh ya. So far juga foreign flow di big caps masih bagus, masih kenceng, jadi per hari ini BBRI belum saya apa-apakan sama sekali ya. Oke, itu untuk BBRI. Kemudian kedua ada BABP. MNC Group ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, MNC Group mayoritas sahamnya per hari ini ya, bukan per hari ini ya, dari minggu-minggu lalu mayoritas sahamnya menarik ya, sudah pernah kita bahas juga. Nah, salah satunya ini BABP. BABP pernah kita bahas di candle ini, which is itu hari Jumat lalu ya, dimana waktu itu kita proyeksikan BABP nyentuh resisten kemudian koreksi, dan kemarin dia nyentuh resisten bahkan open gap di 260-an kemudian dibawa turun, dan hari ini dia kembali melanjutkan penurunan hampir 5%, close-nya di 230 ya. Nah, BABP so far penurunan ini menarik ya, dimana dia ada potensi membuat pattern inverted head and shoulders ya. Di sini shoulder kiri, di sini headnya sudah kebentuk. Nah, ada potensi di sini dia turun untuk membuat shoulder kanannya, jadi supportnya itu di 210 ya. Ketika nanti BABP mendekati 210, maka di sana teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy. Kemudian spare cash sampai last support itu di 180 ya. Under 180 better out dulu untuk BABP. So far sih ini menarik ya dari segi technical, tapi sekali lagi ini sahamnya cukup volatile. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa mengikuti market, yang nggak bisa mantau market ya, better saham-saham seperti ini skip dulu, cari saham-saham yang lebih bagus secara fundamental. Oke. Nah, itu untuk BABP. Kemudian ada ELSA. ELSA menurut saya juga menarik. Hari ini dia bergerak anomali dari market, di mana pada saat market koreksi 1%-an dia naik ya. Nah, ELSA sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas waktu dia break dari pattern inverted head and shoulder saya ini
Ya, dia break di sini dengan volume gede, kemudian proyeksi kita dia retest dan retest ya. Sempat retest, kalau teman-teman yang udah beli di sini, Elsa so far masih menarik ya, masih layak untuk di hold. Dan hari ini dia kembali menunjukkan kenaikan 2% lebih dengan volume yang kembali meningkat dari 2 candle sebelumnya ya. Jadi so far menurut saya Elsa menarik. Target kenaikannya itu pertama di 310-an ya. 310-an, kemudian kalau itu kembali di break ke atas maka targetnya cukup jauh teman-teman. Target cukup jauh 340 sampai 350 harusnya bisa kesentuh ya untuk Elsa. Oke. So far sih Elsa kalau buat teman-teman mau collab di harga sekarang juga masih oke. Kalau menurut saya support yang harus dijaga itu di sini di 288 sampai 286. Kalau Elsa close 2-3 tick di bawah itu better exit dulu untuk Elsa. Oke. So far Elsa menarik ya. Kemudian ada Temas. Nah, untuk Temas sendiri terakhir kali kita bahas itu di sekitaran sini ya, di sekitaran area resisten ini. Saya nggak lupa di mana, di candle yang mana, tapi terakhir kali kita bahas di sini. Nah, pada saat itu saya sarankan untuk wait and see dulu untuk Temas. Dan kita tunggu penurunannya di area 2 area ini, dan hari ini dia nyampe area yang pertama dan langsung jebol. Nah, kemungkinan besok dia nyampe ke 1700-an, kemudian last supportnya itu ada di sini. Sorry, di sekitaran 1560 sampai 1500-an. Jadi untuk Temas per hari ini better wait and see terlebih dahulu, tunggu dia konsol ya. Kalau dia di sini ataupun di sini konsolidasi dulu, kemudian terlihat ada flow yang boleh masuk atau big man yang boleh masuk, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry. Untuk saat ini karena dia masih ketekan, masih dalam kondisi tertekan, better wait and see terlebih dahulu untuk Temas ya. Oke, itu untuk Temas. Kemudian berikutnya ada KPIG. Ini MNC lagi ya, MNC lagi. Nah, KPIG ini juga menurut saya cukup menarik ya, masih cukup menarik. Dimana sebelumnya ini udah pernah kita bahas, kita ke time frame yang lebih kecil untuk saham ini, ke 1 jam. Nah, KPIG ini menurut saya masih oke. Kenapa? Pertama, di sini dia break up and handle, kemudian naik kencang, tertahan di resisten, kemudian turun. Nah, penurunannya ini dia membuat pattern consolidation yang namanya di sini membuat konsolidasi yang namanya bullish flag teman-teman. Ini namanya bullish flag, dan once dia break ini dia ada potensi lanjut naik ke sini. Itu ke sekitaran 146 sampai 150-an. Jadi so far KPIG ini ya menarik untuk diperhatikan. Support yang harus dijaga itu di sini di sekitaran 125 sampai 124 ya. Kalau masih tertahan di atas itu, maka teman-teman bisa cicil-cicil KPIG. Dan menurut saya arahnya masih ke atas ya. Arahnya masih ke atas 145 lah ya. Kalau di situ dia mampu naik lagi lanjut 150, kemudian kita tahu lagi kemana, tapi so far ini sahamnya menurut saya arahnya masih ke atas ya. Oke, itu untuk KPIG ya. Kemudian berikutnya itu ada saham IPPE. Nah, untuk IPPE ini sendiri sebelumnya juga udah pernah kita bahas ya, udah sering kita bahas. Kita ke time frame yang lebih kecil, 15 menit. Nah, IPPE, sorry, ke daily dulu ya. Ke daily dulu. Nah, IPPE waktu dia ARB di sini pernah kita bahas ya. Terakhir kali kita bahas waktu dia ARB di sini. Kita sarankan untuk memanfaatkan rebound di sekitaran sini, di sekitaran 400 sampai 386. Nah, kalau kita kata frame 15 menit, dia reboundnya tepat di
sini ya teman-teman, di area box kotak kuning yang kita gambar ya, offset sedikit kemudian dia rebound. Nah, IPPE ini menarik teman-teman ya, masih menarik. Dan buat teman-teman yang udah beli di bawah sini, ini sahamnya menurut saya masih layak untuk di hold ya. Di sini dia ada membuat penan lagi, jadi arahnya menurut saya masih ke atas ya. Di sini dia kembali membuat penan, bullish penan, which is ini pattern lanjutan, dan arahnya menurut saya masih ke atas. Sorry ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan pas dia membentuk penannya ini juga volumenya kecil-kecil ya. Itu which is itu menurut saya menarik ya. Jadi ada Jadi masih ada potensi untuk naik. Cuma ya buat teman-teman yang baru mau entry, kalau teman-teman nggak bisa baca bid over, better di harga sekarang skip dulu ya. Karena kalau kita lihat ke time frame daily, ini sahamnya udah over, kenaikannya udah gila-gilaan. Jadi kalau dia koreksi, next correction itu bisa jadi dalam ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.